sulit diajak musyawarah, ya kita nanti akan bersikap. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Masih kita bicarakan soal Freeport dan bagaimana sikap bangsa kita nanti harus tegas dan bersikap. Saya kembali ke Pak Marwan Batubara. Pak Marwan, dalam kondisi seperti sekarang ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kemudian DPR untuk duduk sama-sama? Apakah perlu mengambil momentum 120 hari ke depan ini untuk membuat sebuah regulasi atau apapun namanya yang memperkuat nantinya posisi Indonesia secara hukum terkait dengan kerjasama dengan Freeport? Kalau regulasi saya kira landasannya itu sudah cukup kuat di Undang-Undang Minerba 2014. Mungkin ya yang sedikit perlu diperjelas adalah soal penerimaan negara yang kaitannya dengan pajak dan royalti dan berbagai pungutan yang saya kira Kementerian Keuangan itu harus menyiapkan supaya jelas. Karena kalau kembali ke kontrak karya itu kan angkanya sekitar 35%, itu fix. Tapi kalau yang IUPK ini karena memang rujukannya kepada undang-undang pajak yang berlaku saat ini, nah ini perlu diperjelas. Kalau nanti ini apply ke Freeport, itu seperti apa? Implementasinya, supaya dengan begitu akan mempermudah bagaimana negosiasi itu bisa dipercepat, kesepakatan bisa dicapai. Kemudian juga yang terkait dengan bisa saja ada masalah retribusi di daerah, atau soal smelter itu sendiri nanti. Saya berharap sebetulnya pemerintah pun sudah mempersiapkan diri untuk memberikan insentif supaya memang ini akan menarik antusiasme dari Freeport untuk juga antusias membangun, tapi juga kita berharap pemerintah bisa menugaskan satu BUMN untuk punya saham di smelter yang akan dibangun itu. Jadi kemudahan untuk tapi Pak, jangankan membangun smelter, studi kelayakan aja belum dilakukan, Pak. Insentif. Ya, maksud saya begini, ini kan kita dalam rangka mencapai kesepakatan. Artinya apa-apa yang pemerintah bisa lakukan itu dipersiapkan. Tadi kan bicara persiapannya, tapi persiapan ini untuk nanti bisa dipatuhi dengan begitu nanti kesepakatan bisa lebih cepat dicapai. Artinya pemerintah sudah give bicara soal penerimaan negara, pajak, give soal fasilitas untuk pembangunan smelter termasuk insentif atau apa yang bisa diberikan, tapi di sisi lain take-nya ini jangan sampai ditolak. Misalnya apa? Kita mau divestasi saham itu memang benar-benar mereka laksanakan. Dengan begitu nanti saya yakin bisa lebih cepat dibanding kita tidak siap juga dengan angka pajak tadi misalnya. Baik, Pak Marwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Marwan. Selamat malam, sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, pemirsa, itulah tadi diskusi saya langsung dengan Pak Marwan Batubara, pengamat pertambangan dan energi. Saya masih dengan Pak Satya. Pak Satya, seandainya sudah lobby, sudah negosiasi, musyawarah, ya kan, nggak mufakat juga, maju kita ke arbitrase. Anda yakin kita menang? Ya, kalau acuannya seperti yang tadi saya sampaikan, paling tidak negara berdaulat itu tidak tunduk pada hukum kontrak. Sementara parti yang berkontrak itu adalah negara dalam posisi biasa sama, tapi bukan negara dalam posisi dia sebagai penghasil daripada hukum-hukum publik. Ditambah lagi apabila di kontrak karyanya menyebutkan di pasal 23 ayat 2 bahwa mereka juga harus menghormati, harus menghonor semua perundang-undangan dan peraturan yang ada. Saya melihat kok tidak ada alasan untuk tidak kuat, gitu ya. Jadi saya percaya kalau itu mesti ditempuh, tetapi mesti diingat kenapa ini saya pribadi melihat ya tidak perlu sampai arbitrase kalau kedua belah parti itu bisa berbicara dengan baik. Karena apa? Dia 5 tahun lagi udah selesai kontraknya, ya kan? Jadi buat pemerintah Indonesia juga toh nanti 5 tahun ke depan habis saja ya. 5 tahun kemudian itu sudah menjadi milik kita. Betul. Itu by default. Itu sudah saya jadi langsung lihat masuk ke kok Freeport maju kena mundur kena sebenarnya ya. Jadi kalau Freeport malah dia harus berpikir ulang karena
kalau mau melanjutkan investasinya kan ya harus win-win. Baik-baiklah. Ya, harus win-win. Jangan bikin masalah gitu ya. Tidak mungkin sampai menuju hal yang yang adversarial ya, yang berlawanan gitu anunya posisi hubungan antara parti satu dengan parti lain yang berkonflik. Yang jelas pemerintah DPR support penuh Pak ya. Oh ya, karena acuannya undang-undang, konstitusi ya, dan kebetulan juga satu garis gitu ya. Dan kita membaca juga kontrak karyanya dan kita juga mengetahui nafas daripada peraturan pemerintahnya, di mana memberikan kesempatan sebetulnya untuk 5 tahun kemudian 5 tahun mendatang itu mereka masih bisa supaya dia tidak melanggar daripada undang-undang minerba. Ini kan menurut saya alur yang walaupun masih digugat juga perubahan dari KK menuju ke IUPK, tapi paling tidak itu solusi yang bisa diterima. Baik. Ya, inilah saatnya kita menunjukkan bangsa kita berdaulat ya, Pak Satya. Pak Satya, terima kasih sudah bergabung sama kami, Pak. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Sukses buat Anda dan pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Jangan lupa Anda juga bisa mengirimkan informasi, kritik, saran kepada kami. Email kami redaksi@berita1.tv. Jangan lupa follow kami juga melalui media sosial di Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Saya Doni The Kaiser dan rekan-rekan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Merdeka.